Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasilul Hafizho, kelas 10 BDB 1, nomor absen 17. Di sini saya akan menceritakan biografi sastrawan Indonesia, yaitu Afrizal Malna. Afrizal Malna lahir 7 Juni 1957. Adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Namanya dikenal secara luas melalui karya-karyanya berupa puisi, cerita pendek, novel, esai sastra yang dipublikasikan di berbagai media massa. Afrizal juga menulis teks pertunjukan teater yang dipentaskan di berbagai panggung pertunjukan di Indonesia dan mancanegara. Kekhasan karya Afrizal Malna adalah lebih mengangkat tema dunia modern dan kehidupan urban, serta objek material dari lingkungan tersebut. Korespondensi antar objek itulah yang menciptakan gaya puitiknya. Afrizal Malna menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 1976, namun baru pada 1981 ia melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Riyakara, Jakarta sebagai mahasiswa khusus hingga pertengahan dikeluarkan pada tahun 1983. Selama kurang lebih 10 tahun, ia bekerja di perusahaan kontraktor bangunan, ekspedisi muatan kapal laut, dan asuransi jiwa. Sekarang lebih banyak berkiprah di bidang seni sebagai penulis esai sastra, kurator seni rupa, dan penyair. Puisi, cerita pendek, dan esai sastranya dimuat di berbagai media massa antara lain Horizon, Kompas, Berita Buana, Republika, Kedaulatan Rakyat, Tempo, Jawa Pos, Surabaya Pos, Pikiran Rakyat, Ulumul Quran, dan lain-lain. Tema puisi Afrizal Malna yang menonjol adalah pelukisan dunia modern dan kehidupan urban, serta objek material dari lingkungan tersebut. Korespondensi antar objek itulah yang menciptakan nuansa dan gaya puitiknya. Imajinasi-imajinasi dalam kehidupan sehari-hari secara berkedampingan ditampilkan secara gaduh, hiruk-pikuk, hampir-hampir kaotik, kacau balau, semrawut, tercermin dalam judul-judul puisinya seperti Antropologi Kaleng-Kaleng, Coca-Cola, Fanta Merah untuk Dewa-Dewa, Migrasi di Kamar Mandi, Pelajaran Bahasa Inggris. Pada tahun 1981, sebuah naskah dramanya mengantarkan Afrizal menerima penghargaan dalam penyembara kincir emas radio Nederland Wereldomroep. Karya dramanya berjudul Pertumbuhan di Atas Meja Makan, terpilih dalam Antropologi Drama Indonesia yang diterbitkan oleh Yayasan Lontar dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan judul Things Growing on the Table. Naskah drama tersebut merupakan salah satu contoh representatif untuk karya yang muncul pada era postmodernis Indonesia. Karya ini menentang penggunaan naskah keseragaman yang dibentuk oleh Orde Baru. Dalam karya dramanya ini, Afrizal yang juga bertindak sebagai editor membangun suatu perpecahan dalam pemecahan belah atau membuat potongan-potongan dialog dari berbagai sumber berlainan, misalnya atau Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta digabungkan dengan dialog Caligula karya Albert Camus dan Sailaning Majapahit karya Sanusi Pen. Dengan demikian ia menolak hubungan kausalitas dan struktur naratif. Ketika tokoh suami dan istri dalam drama ini mengucapkan kutipan potongan-potongan kalimat yang tidak berhubungan tersebut, sekaligus memaksa audiens untuk membangun sebuah cerita bagi diri mereka sendiri. Afrizal juga menulis esai pengantar untuk sejumlah buku karya para sastrawan Indonesia, antara lain Eko Tunas, Junior Soridwan, Sony Farid Maulana, Dorothea Rosa Herliani, Medwianta, dan lain-lain. Esai sastra karyanya yang penuh diterbitkan pada Antropologi bersama antara lain Perdebatan Sastra Konstekstual, Ari Haryanto 1986. Sesuatu Indonesia, esai-esai dari pembaca tak bersih adalah salah satu buku kumpulan esainya, diterbitkan oleh Yayasan Benteng Budaya pada tahun 2000. Esai dalam senimannya Republika 1994 memenangi Republika Awards. Ia juga menjadi pemenang esai di majalah sastra Horizon pada 1997. Sejak 1983 hingga 1993 menulis teks pertunjukan teater Sai. Afrizal pernah mengunjungi berbagai kota di luar negeri, antara lain
Swiss, dan Hamburg sebagai pembaca dalam diskusi teater dan sastra di berbagai universitas dalam rangka pertunjukan teater Sai Mei sampai Juni 1993 yang mengentaskan tahun 1995 bersama Bernie Herland, Beth Salet, dan Joseph Praba relasi Hormat dan Sampah di Solo. Pada tahun 1996 berkolaborasi dengan berbagai seniman dari berbagai disiplin mengadakan pertunjukan seni instalasi kesibukan mengamati batu-batu di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Sedangkan tahun 2003 mementaskan karyanya Telur Matahari berkolaborasi dengan Haris Pribadi Bah dan Kurniawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.